Oke, selamat malam para mahasiswa Teknik Informatika ya. Teknik Informatika BOL. Benar Teknik Informatika kan? Benar-benar Pak. Nah, yang kelas lain saya ngajar Teknik Industri. Ya, kelas TYCA. Mata kuliah Kalkulus and Linear Algebra ya. Baik. Ini saya siapkan yang hari ini yang mirip dengan tugas-tugas Anda untuk ya akan kita coba bahas ya. Jadi ini ada integral, nomor saya tidak tulis ya. Integral 0 sampai pi per 4, 1 tambah cos X per sin kuadrat X dx. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Nah, kita tahu sin kuadrat X apa hubungan dengan cos? Ada yang tahu enggak? Rumus yang Anda belajar di SMA, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X adalah 1. Ya enggak? Halo? Ya Pak. Ya. Ini saya geser dikit nih. Ya. Nah, dari sini karena ini sin ini yang kita ganti ya. Ini kita ganti. Berarti sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Jelas nggak nih? Nah, ini yang kita ganti nih. Jelas Pak, jelas Pak. Ya, integral 0 pi per 4 1 ditambah cos X per sin kuadrat diganti dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Kemudian kalau saudara lihat ini adalah selisih 2 kuadrat ya. 1 ini kan artinya 1 kuadrat. Anda masih ingat rumusnya? A kuadrat kurang B kuadrat pemfaktoran atau diuraikan apa? B -B. 1 tambah 1 kurang ya enggak? Iya. A tambah B, A kali A kurang B, betul enggak? Benar. Masih ingat rumus ini ya? Rumus ini. Nah, kita pakai di sini 0 pi per 4 1 tambah cos X per, nah ini 1 ini kan 1 kuadrat artinya. Benar enggak? Iya Pak. Jadi bisa langsung 1 itu 1 kuadrat artinya dikurangi cos kuadrat X. Ini bisa difaktorkan, diuraikan 1 tambah cos X, 1 min cos X. 1 kurang. Ya enggak? 1 tambah cos X, 1 kurang cos X. Nah, ini kita ganti sini. 1 tambah cos X kali 1 kurang cos X. Mirip-mirip ya. Mungkin kalau sini cos, yang di sana sin gitu. Nah, ini boleh dikurung, boleh. Ini kali dx. Apa Anda sudah lihat antara pembilangan penyebut ada yang sama enggak? Halo? Ada, dicoret. Ada, dicoret ya. Maka tinggallah integral pi per 4, tinggal apa? 1 kali dx, ya kan? Per 1 kurang cos X. Nah, sekarang 1 kurang cos X, gimana hubungannya lagi? Ini namanya rumus trigonometrinya. Apa hubungannya? Sudut kembar. Anda ingat enggak sudut kembar untuk cos X nih? Yang lupa, ada rumusnya. Rumus nomor 2 ada ya. Kalau rumus pertama kan cos X adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Kalau ini X, setengah X, setengah X. Betul enggak? Kalau ini 2X, ini X, ini X. Kalau ini 8X, ini setengahnya 4X, 4X. Kan gitu kan? Halo? Ingat enggak rumus ini? Rumus yang mungkin Anda ingat nih, cos 2X adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Kalau ini 2X, sudutnya setengah kali apa? X, X. Kalau ini X, setengah X, setengah X. Jelas ya? Halo? Oke, Pak. Rumus nomor 2 adalah cos X adalah dalam cos. 2 cos kuadrat setengah X min 1. Sudut ini setengah kali ini. Kalau ini X, ini setengah X. 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah kali. Rumus nomor 3 adalah cos X adalah dalam sin. Sebetulnya ini tadi cos sin kuadrat setengah X tambah cos kuadrat setengah X kan sama dengan 1 seperti ini. Sin kuadrat setengah X, sudutnya setengah X, tambah cos kuadrat setengah X sama dengan 1.
sin kuadrat ini kita ganti jadi ini. Nah, kebalikannya kalau cosnya yang saya ganti, cosnya sendiri adalah sama dengan apa? 1 kurang sin kuadrat setengah X. Berarti ini Iya. menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Enak? Halo? Ini jelas Eh, datang enggak? Dia Rumus jadi 3. yang rumus 23 tuh dapetinnya mana, Pak? Nah, Jadi baik. itu pangkat diubah atau mana? Lupa, Pak. Gini, rumus pertama ini datangnya di rumus asalnya sebetulnya rumus pertama ini datangnya cos X itu kan sama dengan cos setengah X tambah cos tambah setengah X, betul enggak? Ya kan? Iya. Kemudian ini cos A tambah B. Rumusnya apa? Kokosin sin kan? Cos A Iya. tambah B adalah kokosin sin. Kokosin sin. Kalau ini tambah, ini kurang. Sudut pertama apa nih? Setengah X. Sudut kedua apa? Setengah X. Sudut pertama setengah X. Sudut kedua Jadi. setengah X. Nah, Hmm. cos kali cos apa? Cos Cos kuadrat kuadrat. setengah X Cos dikurang kuadrat sin kali setengah sin, X. sin kuadrat Sin, setengah X. Inilah asal sin rumusnya. kuadrat setengah X. Jelas nggak nih? Datang rumus yang ini. Rumus ini datangnya dari sini. Jelas ya? Jelas, Oh Pak. iya. Dari sini nih, dari ya. Nah, rumus nomor 2 dengan rumus ini nih. Sin kuadrat ya. Ada hubungan dari sini ya. Dari sin kuadrat tambah cos kuadrat sudutnya setengah X apa tuh? Sin kuadrat setengah X tambah cos kuadrat setengah X. Kalau mau dalam cos, sinnya kita ubah. Cosnya kita cari ya. Ini kan sama dengan 1. Ya enggak? Sin kuadrat Iya. tambah cos kuadrat kan 1. Maka sin kuadrat berapa? Sorry. Yang kita mau cari sin cosnya. Berarti sinnya kita ganti. Ya enggak? Berarti Ya. sin kuadrat adalah 1 kurang cos kuadrat. Rumus nomor 2. Kita ambil rumus pertama tadi nih. Cos X adalah dari apa? Cos kuadrat kurang sin kuadrat. Ini kan cos kuadrat kurang sin kuadrat, sudutnya setengah kali. Setengah X, setengah X. Setengah X ya. Kemudian kalau kita mau cari dalam cos, sinnya yang kita ganti, betul enggak? Iya. Sinnya kita ganti. Sinnya berapa sini? Sinnya adalah 1 kurang cos kuadrat enggak? Sin kuadrat setengah ini adalah 1 kurang cos kuadrat enggak? Oh, oke. Nah, jadi ini cos kuadrat setengah X dikurang dalam kurung. Nah, sin kuadrat adalah 1 dikurang cos kuadrat 1 setengah X. kurang cos kuadrat setengah Ya, X. sehingga ini cos kuadrat setengah X min 1 min plus cos kuadrat setengah X. Apa yang terjadi? Cos kuadrat tambah cos kuadrat berapa? 2 Dua Cos kuadrat X cos min kuadrat. 1. Ini yang nomor 2. Ini dia. Betul enggak? Oh, kalau bisa jadi yang rumus 3 cuman kebalikan Sama. dari rumus 2. Ya, Iya. ini juga enggak dari rumus nomor 1. Ya. Yang nomor 3 justru yang kita pakai di kalau mungkin yang Anda perlu tahu dua-duanya ya. Oh, jadi cosnya yang digantikan kalau misalnya di rumus 3. Jadi Ya. Selalu dari 1 nomor 1 min sin. diambilnya. Nah. Oke, kita ambil di halaman berikutnya ya. Jadi di sini tadi menjadi apa? Cos rumus nomor 2 tadi cos cos X sama dengan apa? 2 cos cos kuadrat tambah cos kuadrat 2 cos kuadrat ya enggak? cos kuadrat setengah X min 1. Ya, 2 cos kuadrat setengah X 2 kurang cosinus 1. kuadrat setengah X min 1. Untuk rumus nomor 3 kita pakai yang kembali lagi ini sin kuadrat setengah X tambah cos kuadrat setengah X sama dengan 1. Ya. Nah, rumus 3 kita ambil dari rumus pertama. Ya, rumus pertama tadi apa?
cos X adalah Cos X dengan cos kuadrat kurang sin kuadrat. Betul nggak? Cos kuadrat kurang Sudutnya 1 setengah kali kuadrat. setengah X setengah X. Kemudian Kali- kita mau dalam apa sini tadi? Kita ingin dalam apa? Dalam satunya yang kita lihat satunya nih. Satunya nih coba Anda perhatiin nih. Kalau saya ganti tadi saya ganti sin kuadratnya. Ya, jadi sekarang cos kuadratnya, Pak. Ya, kalau cos kuadratnya saya Cosnya yang ganti sekarang diganti. dalam sin. Anda lihat cos X adalah apa? Cos kuadrat ini sama dengan apa? Cos kuadrat setengah X adalah 1 kurang sin kuadrat enggak? Ya, 1 kurang 1 sin kurang sin Ya, kuadrat di setengah sini ya, X. 1 dikurang sin kuadrat setengah X. Ini adalah betul ya? Cos kuadrat setengah X adalah 1 kurang sin kuadrat setengah X dikurang sin Sin kuadrat kuadrat Sin setengah X. kuadrat 2X. Nah, Maka ini cos 1 X itu min sin 1 kuadrat tambah min kurang sin kuadrat berapa? Min 2 sin kuadrat enggak? kurang sin kuadrat setengah X. Nah, ini rumus nomor 3. Sudah jelas sekarang? Oke, Pak. Terima Nah, kasih. baru kita lanjutkan Jelas, tadi Pak. yang tadi ya. Yang tadi kita lanjutkan. Nah, ini kita ganti. Ya, dari rumus 3 tadi ya. Dari rumus 3 tadi supaya menjadi 1 kurang, cosnya pindah sini ya. Cos X-nya pindah ke kanan jadi min 1 cos X. Betul enggak sama menteri? Yang di soal, yang ini. Yang ini. Yes. Kita lihat, kita pindahkan yang min 2 sin, yang min 2 sin kuadrat ini dari kanan pindah ke kiri, pindah tempat nih. Dan berubah tanda, betul enggak? Ya, ya, Jadi ya. 1 kurang Benar. cos X sama dengan apa? Ini kan sama 2 dengan sin kuadrat 2 setengah sin X. kuadrat setengah. Ganti sini. Nah tadi diganti di sini. Jadi 0 pi per 4 dx per 2 gantinya apa tadi? sin 2 sin kuadrat kuadrat setengah setengah X. X. Begitu Kak yang kalau dalam cos tadi ya. Kalau ini 1 kurang 2 cos ini berarti ini yang ini mana yang tadi? Ini nomor 2 tadi ya. Kalau nomor 2 min 1 ini pindah ke sana jadi 1 tambah. Itu enggak? Min 1 ini pindah ke kiri jadi plus 1 kan? Plus 1 tambah cos X. Tinggal 2 cos kuadrat setengah X. Itu ya. Nanti Anda latihan caranya gini. Ini Anda ganti nih. 1 tambah sin per cos kuadrat X. Ya. Oh itu mungkin soal tugasan tadi. Ya enggak? Halo? Ya, Pak. Oke. Kemudian pecahan ini boleh keluar nih. Ini 1/2 kan? Keluarkan. Setengahnya dikeluarkan. Boleh ya? 1/2 kan nih. Integral 0 pi per 4 ini dx ya per sin kuadrat setengah X. Nah, sin kuadrat setengah X ini naik ke atas jadi apa? Halo? Sin min 2,5 X. Nah, kalau sin naik ke atas jadi apa? Kosekan enggak? Karena sin kali kosekan 1 kan? Oh, ya. Apalagi ya. Agak-agak Sin lupa, Pak. setengah X kali nama sudutnya harus sama. Sorry, kali kosekan. Kosek ya. Kali kosekan, kosek atau CSC ya. CSC setengah X adalah 1. Maka kosekan berapa? Maka kosekan setengah X adalah sepersin. Betul nggak? Ya. Sepersin. Kalau ini sepersin kuadrat, berarti ini kosekan kuadrat enggak? Ya. Ya, berarti ini kita ganti ini kan. Ini. Sin kuadrat naik ke atas dulu. Ya. Sin kuadrat naik ke atas dulu. Jadi di sini sama dengan integral 0 sampai pi per 4. Terus ini apa tadi? Sin kuadrat naik ke atas jadi apa? Kosekan. Ya enggak? Sepersin sama dengan kosekan. Jadi berarti kosekan kuadrat setengah X adalah sepersin kuadrat setengah X enggak? Halo? Setengahnya tidak dibawa lagi, Pak. Yang di kiri. Enggak, setengah itu kan sudut. Oh, Itu boleh begini, sudut artinya. Sudut. oke, Setengah oke. mana? Setengah yang tadi kita keluarkan tadi kan? Ya, ya, dikeluarkan tadi. Ini keluar. Keluar ya. Jadi setengah ya kan? Ya, Ya. atau begini, kalau Anda ngerti caranya dikorakkan dulu nih. Coba dikorakkan nih.
Nah, boleh gak cara begini? Ya, kita balik lagi. Mana deh? Kita pakai penghapus. Kita pakai penghapus. Ini papan tulis ini, jadi hapus. Ya. Draw. Nah. Oke. Nah, kemudian caranya karena sin kuadrat tadi ya, ini dikuadratkan nih. Jadi apa? Oh, ini jadi batu tadi ini dikuadratkan jadi sin kuadrat setengah X, kiri dikuadratkan, ini kosekan kuadrat setengah X, satu kuadrat. Satu kuadrat satu enggak? Halo, ini dipangkat duakan. Ya, dipangkat duakan. Jadi yang kita mau cari ini apa tadi? Sepersin kuadrat kan? Berarti sin kuadratnya sifat kali silang turun ke bawah ini kan? Berarti tinggal sini kosekan kuadrat setengah X adalah seper sin kuadrat setengah X. Kita enggak? Ini jalan lainnya. Bisa jelas enggak nih? Jelas. Nah, kita ganti. Jadi yang di sini sepersin kuadrat ini naik ke atas menjadi atau sepersin kuadrat itu adalah kosekan. Ya, kosekan kuadrat setengah X. dx. Oh, ini ada setengahnya sini ya. Tadi ada setengahnya kan? Setengahnya tetap salin. Ya, itu yang tadi saya maksud. Oh, itu yang maksudnya dari setengahnya Ya, tetap iya, ya. setengah itu Betul. maksud saya tadi, Pak. Oke, setengahnya sudah dikeluarkan. Nah, sudut ini tidak sama. Ini begini boleh. Sudut ini tidak sama ini. Ini setengah X, ini dx, d1x. Jadi harus disamakan. Kasih jarak sini. 0 pi per 4. Kosekan kuadrat setengah X. Kalau dikurung sudutnya boleh. Di sini sengaja bikin D. Namanya ini apa? Setengah X. Setengah X. Sama sudutnya. Kosekan kuadrat U DU. Ya. Kosekan kuadrat U DU. Nah, berapa turunan ini? Turunan ini adalah setengah kali X turunannya 1 dx. Betul enggak? Setengah kali 1 dx kan setengah dx. Ya. Padahal di sini yang ada dx saja. Terjadi kelipatan setengah enggak sini? Supaya setengah ini menjadi 1 dikali berapa? Supaya setengah menjadi 1 kebalikannya. 2/1 enggak? Ya. 2/1 kali 1/2 kan 1 berarti. 1 dx. Betul kan? Nah, ini ternyata bisa dicoret. Setengah kali 2 kan 1. Oke. Nah, apa rumus integral kosekan kuadrat U DU? Ini pelajaran SMA semua nih. Halo? Apa rumus dari integral kosekan kuadrat U DU? Halo? Adalah min kotangen U-nya itu adalah setengah X. Harga batas 0 pi per 4. Jelas sampai sini? Halo? Bentar, Pak. Itu jadi ini diturunkan atau mana untuk dapat kotangan ini, Pak? Kebalikan. Anda belajar. Kalau Y sama dengan kotangen U, maka hiasan apa? Atau turunan kotangen apa? Atau saya tulisnya begini, sama agak nih. D. Diferensial dari kotangen U apa? Apa turunan dari kotangen U? Negatif dari kosekan kuadrat U. Itu enggak? Halo? Ya, Pak. Jelas ya? Turunan dari kotangen adalah kosekan kuadrat U. Integral. Nah, ini. Kalau dibalik sini, integral dari, atau di ini kali min 1 berapa? Min D dari kotangen U, ya, U adalah kosekan kuadrat U. Minnya tetap ya. Ini enggak ada. Oke. Ya. Nah, yang kita cari di sini kan integral dari kosekan U. Nah. Halo? Iya, Pak. Mau kosekan U. Ya. Integralnya berapa? Integral ini adalah
kotangen. Min kotangen adalah kosekan kuadrat, berarti kotangen berapa? Kotangan jadi kosekan. Atau turunan dari kotangen apa? Atau begini, mungkin enggak jelas ya. Min kosek. Gini. Oh, baterainya sebentar ya. Baterainya lagi. Nah. Jadi turunan kotangen adalah min kosekan kuadrat U. DU. Oke? Min ya. Kemudian ini dikali min, jadi min D dari kotangen U sama dengan min hilang kan, min kali min plus kosekan kuadrat U DU. Ya enggak? Coba integralkan. Jadi integral kosekan U DU adalah min integral DU kan U kan, integral DZ Z. Berarti hasilnya ini min kotangen U ini ya. Min kotangen U. U-nya setengah X. Paham maksudnya enggak? Oke, Pak. Halo, yang lain jelas enggak? Halo. Yang lain jelas enggak? Sekali lagi maaf Pak, banyak lupa soal sin kostan dari SMA kemarin. Atau Maaf, Pak. gini. D. Nah, itu yang Bapak sudah jelasin barusan ini oke sudah mengerti. Cuman lupa banyak Mungkin dari saya SMA kemarin. dasarnya gini. Kalau Y sama dengan kotangen U, ya, atau tangan turunannya apa? DY per DX sama dengan apa? Tangan U turunannya apa? Kos kalau salah. Tangan turunannya sekan kuadrat U kali U aksen. U aksen itu yang DU per DX. DU per DX. Ya kan? Jadi kalau dibalik integral sekan kuadrat U DU, U aksen itu DU sama tuh. DU. Ya. Diferensial U artinya. Adalah tangan U. Tambah C. Tak tentu ya. Ini kan. Jadi kalau Y sama dengan kotangen U, maka Y aksen ini boleh ganti ya. Y aksen adalah apa? Turunan kotangan adalah min kosekan kuadrat U U kali U aksen. Ingat U aksen itu DU. Nah, ini sama dengan DU ya. Kalau ini saya integralkan, jadi ya, integral dari min kosekan kuadrat U DU adalah apa? Kotangan enggak? Kotangan U. Nah, min ini saya keluarkan nih. Min integral kosekan kuadrat U DU sama dengan kotangen U. Kotangan U. Ya, hilangkan minnya. Caranya apa? Dikali min 1 kan. Min kali min plus integral kosekan kuadrat U DU adalah min kotangen U baru tambah C. Tak tentunya. Kalau tak tentu tambah C. Jelas sampai sini? Jelas, Maka Pak. ini dapatnya min kotangen U. Ya. Sekarang sudah jelas belum? Halo. Masih bingung? Wah, ini Saya sudah jelas. Oke. Nah, sampai sini kita gantilah ini. Min dari apa? Kotangen setengah kali pi per 4, ya nak? Dikurang kotangen dari setengah kali 0. Itu nak? Ya, kali 0. Wah, to internet connection. Oke, jadi ini hasilnya min kotangen pi per 8 dikurang min kali min kali min ini plus ya. Plus. Kotangen 0. Ya. Nah, ini kalau kita hitung kotangen pi itu 180 derajat per 8.
Ditambah tangen 0 itu adalah sin cos per sin ya. Kotangen adalah cos per sin. Kalau tangen sin per cos kan? Kalau tangen cos per sin. Cos per sin. Jadi hasilnya ini min, ini kotangen dari berapa nih? Dibagi 4 nih 45, dibagi 4 2. 45 bagi 2 22,5 derajat. Kan enggak sudutnya? Ditambah cos per sin ini adalah dalam ini 1 per 0. Dalam limit itu tak 1 per hingga. 0. Kan enggak? Tak hingga. Tapi kalau tangen sin per cos, sin 0, cos 1 dapat 0. Ya enggak? Iya, Pak. Iya. Nah, ini kecil nilainya, pasti kecil ya. Tak hingga dikurang kecil, asalnya apa? Tak hingga juga. Tak Tapi hingga. kalau misalnya ini angkanya jelek ya. Kalau 45 derajat ada sudutnya, tapi kalau 42,5 ya mungkin bisa dicari ya. Tapi ini cepat ya tak hingga, tak kurang kecil adalah tak hingga juga. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Ya. Jelas, Pak. Baik. Nah, itulah caranya. Jadi nanti tugas Anda kalau salah ini terbalik ya. 1 tambah sin per cos kuadrat X. Perhatikan nih jalan ini ya. Ini nanti saya berikan ke Anda juga. Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, sudah saya siapkan soalnya juga. Ini lagi di save nih kalau ini. Oke. Ini yang berikutnya. Nah, bagaimana nih? Ini sebenarnya bisa disederhanakan dibagi 3, tapi saya sengaja bahwa ini kemungkinan di contoh Anda itu ada tidak bisa disederhanakan. Kalau ini kebetulan bisa disederhanakan, enggak apa, biarkan aja ya. Caranya kita uraikan. Bagaimana menguraikan 3x kuadrat kurang 9x tambah 6? Pemfaktorannya gitu kan? Mesti nak belajar di SMP atau SMA? Paling tidak SMA kelas 1. SMP SMA belajar. Ya. Kelas 3 mungkin ya SMP. Nah, ada jumlah titik tambah titik sama dengan koefisien X min 9. Hasil kalinya ujung kali ujung. 3 kali 6, 18. 18. Bapak, nah ini kayak teka-teki ini. Ada 2 bilangan jumlahnya min 9. Hasil kalinya 18. Bilangan manakah itu? 18 Anda uraikan berapa kali berapa? 3 dan 6. Ya, 3 kali 6. Atau 6 kali 3. Sama ya? 6 kali 3 juga boleh. Terserah. Ini boleh terbalik ya. 6 kali 3. Tetapi jumlahnya harus min. Berarti sini harus min 6 Min 6 sama dan min min 3. 3. Tambah 3 ya. Kita lihat min 6 kali min 3 benar nggak? Positif. Plus 18. Betul. Betul. Kalau ini sudah memenuhi syarat, berarti sini boleh ganti. Sorry. X. Bukan X, sorry. Jadi kalau lihat, ini 3x kuadrat, sini 3x per 3. Kalau ini 5x kuadrat, 5x per 5. Angkanya sama ya. Paham? 7x kuadrat, 7x per 7. Nangkap maksudnya? Menangkap. Nah, Oke. kemudian kita masukkan angka ini. Yang mana yang habis dibagi? Oh, terserah ya. Mau ini boleh. Ya, sama aja ya. Sama aja. Kalau mau apa? Kalau ini mau min 3 dulu atau min 6, sama aja ya. Mau ini dulu min 6 boleh. Min 6, min 3. Nah, dua-duanya bisa dibagi salah satu. Nggak bisa. Nggak usah dua-dua ya. Nah, misalnya saya ambil yang ini. Ini saya ambil ini. Ya, jadi ini 3x min 6. Ya, mungkin di latihan Anda nanti yang tugas Anda, misalnya 3x kurang 5, nggak bisa difaktor, nggak bisa diuraikan ya. 3x bagi 3 berapa? X. Min 3 bagi 3 min 1. Kan enggak? Halo? Ya benar, Pak. Oke. Sehingga integral ini bisa kita ubah 9x kurang 15 per 3x kurang 6 kali x min 1 dx. Nah, hilangkan integral dan dx-nya. Hilangkan integral dan dx-nya. Kita salin sini. 9x kurang 15 per
3x min 6 kali x min 1 sama dengan, ya, ini. Terjadi dua pecahan. Satu pecahannya 3x min 6. Ini sebenarnya bisa dikeluarkan tiganya. Ya, nggak apa-apa biar aja dulu. Ini x min 1. Ya, begini ya. Kalau ini x pangkat 1, di atasnya apa? Di atasnya adalah koefisien kali x pangkat 0. Kalau ini x pangkat 1, sini x pangkat 0. X pangkat 0 berapa? 1 enggak? Iya. Halo? X pangkat 0 1. adalah 1. Jadi A kali X. Kalau A kali X pangkat 0, A depannya. Itu Berarti jadi A. maka A tinggal sini. Ini B kali X pangkat 0, B. Kemudian ini dikali dengan KPK dari penyebutnya. KPK dari penyebutnya 3x min 6 kali x min 1. Saya sengaja tidak keluarkan tiganya karena mungkin di contoh Anda misalnya 3x kurang 5. Kan tidak bisa diuraikan. Tidak bisa difaktorkan ya contohnya. Iya, Pak. Nah ini adalah KPK. Kelipatan persekutuan kecil. Nah pecahan ini dikali KPK. Ini Anda belajar di Kakus 1 sekarang. Di SMA pernah dapat kan ya? Caranya boleh gini. 9x kurang 15 per 3x min 6 kali x min 1 dikali KPK. Masing-masing kali KPK coba. 3x min 6 kali x min 1 sama dengan A per 3x min 6 dikali KPK. 3x min 6 kali x min 1 semua sama ya. Ditambah B per x min 1 dikali 3x min 6 kali x min 1. Ini coret semua, betul enggak? Ini Ya. coret 3x min 6-nya. Di sini coret x min 1-nya, betul enggak? Benar. Jelas sampai sini? Yang tinggal apa sini? Yang tinggal sini 9x adalah min 15 9x tambah kurang 15. Di sini tinggal A kali A, x min 1. Kurang Di sini 1. tinggal B kali Tambah 3x min 6. B kali 3S kurang 6. Nah, sebenarnya kalau Anda sudah ngerti ini, tidak pakai begini. Ini dikali ini penyebutnya hilang, coret. Tiba tinggallah 9x min 15. Ini kali silang aja nih. Betul enggak kali silang? A kali x min 1 ini ya. Tambah B kali 3x min 6. Betul enggak? Iya ya. Benar. Silang ya. A kali x min 1 Iya ini. betul. Tambah B Kali kali. silang. Nah, kali silang cepat gitu. Nah, sekarang penyebutnya mana? Kita ambil nih. 3x kurang 6 sama dengan 0. Nah, sini jalannya ya. Oh, sorry. Bawaan. Kita ambil nih. 3x kurang 6 sama dengan 0. Ini ambil penyebutnya sama dengan 0. Ini harga no fungsi namanya. Berarti 3x adalah 6. X berapa? 6 bagi 3, 2 enggak? X2. Nah, ganti sini. X sama dengan 2. Oh ya, ini hasil yang setelah diserahkan tadi dikali dengan KPK. Digantilah X sama dengan 2. Coba masukkan. 9 kali 2 kurang 15. A kali 2 kurang 1. Tambah B kali 3 kali 2 kurang 6. Ini 18 kurang 15. Ini 1A. Tambah B kali ini betul ya? B. Benar ya? Benar. Min 1 ya? Nggak ada yang 0 ya? Oh iya betul. Ini salah, ini 6. 6 kurang 6 berapa? 0. 0. Ini hilang nih. 6 kurang 6, 0. Berarti ini tinggal A sama 3 dengan 3. adalah A. Sudah terjawab A-nya. Dapat A langsung. Kemudian penyebutnya satu lagi mana? Ini kan tadi penyebut pertama. Penyebut kedua ini kan? Yang X kurang 1. Kita ambil lagi. X sama dengan X kurang 1 sama dengan 0. Ya penyebut sama dengan 0. Kurang 1 0. Maka X sama dengan 1. Ini tadi X sama dengan 2. Sekarang X sama dengan 1. Masukkan sini. X sama dengan 1. Ya. Masukkan ke dalam kotak ini ya. 9 kali 1 kurang 15 sama dengan A kali 1 kurang 1 tambah B kali 3 kali 1 kurang 6. 1 kurang 1 0 ya. Iya. Ya nak, 1 kurang 1 0 habis. Iya. Ini 9 kurang 15 sama dengan 0 ditambah tambah min 3. Min 3. min 3 ya. 3 kurang 6 min 3 ya. Min 3B.
Ini berapa? Jadi min 6 sama dengan min min 6 sama 3. dengan min 3B. 6 sama dengan min 3B. Sama Berarti dengan B 2. berapa? 2. Min 6 dibagi Min 6 min bagi 3. min 3. Sama dengan 2. 2. Bagi B min 3 sama dengan adalah 2. Dua. Ya. A3, B2. Jelas sampai sini? Jelas. Halo, ini udah dapat, ini udah dapat. Udah, kita salin ini. Ini yang kita salin. Ya. Kerangka ini kita salin. Mana kita salin tadi ya? Sorry. Ini. Kita salin ya. Berapa nih? 9 kurang 15X. Ya. Kita salin. 9 kurang 15. 9X, sorry. 9X kurang 15. Ini tadi apa? 3X 3X min 6. kurang 6. X min X 1. kurang 1. Sama dengan, kasih jarak nih untuk dx-nya. Terus ini A per 3x min 6. 6 plus B. Terus ini tambah B B X per kurang 1. X min 1 ya. Baik, atau dikurungnya, mau dikurung boleh. Nah, sekarang kasih integral kali dx. Integral kali dx di atas, boleh. Integral kali dx di atas atau di tengah. Nah, sekarang gantilah A-nya. A-nya berapa tadi? A-nya 3 sama dengan 3, B-nya 2 ya. B2. B2 ya. Berarti A-nya kita ganti dengan 3. 3 dx 3 dx per ini 3x boleh kurang. enggak keluarkan ini bisa dikeluarin kalau Bisa keluarin mungkin di 3. ujian Anda tidak bisa dikeluarin ya. Paham maksudnya? Coba. Kalau Iya, bisa dikeluarkan ya boleh gini. Ini tinggal coret nih. Betul enggak? Iya ya, bisa Iya. ya. Nah, ini B-nya berapa tadi? 2 ya. 2 per Per X min X 1. kurang 1. X min 1. Nah, ini tinggal dx per X min 2 kan? Iya. Kalau ini turunan dari ini berapa? X min 2. 1 dx enggak? Jadi D dari penyebut per 1 penyebut. Ditambah 2 ini keluarkan. 2-nya keluar. Setengah. Terus ini D dari penyebut per penyebut. Penyebutnya salin X min 1, X X min kurang 1. 1 per X 1. Nah, turunannya berapa? Turunan min 2, 0. Turunan X kan 1 dx. Betul enggak? Iya. 1, iya. Ini juga turunan min 1, 0. Turunan X 1 dx. 1 dx. Betul enggak? Kan dx juga. Dx. Iya. Sama enggak? 2-nya udah keluar ya. 2-nya keluar. Iya. Udah, ini hasilnya apa? Ln ingat rumusnya, integral du per u apa? Ln H mutlak u tambah c, tak tentunya. Ln Jadi U integral du tambah per D. u adalah ln u, u-nya x min 2. Ln X min 2. Nah, integral du 2. per u sama gak? 2 Ln dari ln dari X kurang 1. ya, tambah c. Selesai. Enggak usah teruskan bisa sih, biar aja. Oke? Oke, Pak. Oke. Sudah jelas sampai sini? Oke. Jadi Halo? cukup sampai ln B, Pak. Apa? Jadi cukup sampai sini B, Pak. Ya, Nggak usah sini kan nama essay Anda mau berhenti di mana ya boleh. Ya kan? Kalau mau Pak. teruskan bisa 2-nya masuk ke dalam. Jadi X min 1 kuadrat. Terus log A tambah log B, log AB. Panjang jalan. Salah lagi. Cari penyakit. Iya. Oke, Pak. Ya kan? Iya. Jadi sudah selesai nih. Udahlah sampai sini stop. Udahlah. Ya. Oke. Nah ini kita buang aja. Ini lebih halamannya. Oke. Langsung. Kayaknya ada salah soal Anda ini. Nanti saya kirim ke Anda ya. Ini kalau saya tunjuk ke Anda. Soalnya nanti ini saya share juga. New share. Di soal Anda tuh Y kuadrat dengan 4 kurang X. Itu enggak? Sini Y kuadrat nanti 5 kurang 4X tambah dulu. Jadi masa Y kuadrat sama Y kuadrat di sininya nanti jumlahkan tinggal angka aja. Jadi bingung nanti. Harusnya ini 1 kuadrat 1 tidak. Itu biasanya. Ini saya ubah aja ya. Nanti soalnya saya kirim ke Anda ya. Halo? Baik, Pak. Oke, Pak. Sebagai ralat soalnya ya. Oke. Ralat Ini soalnya nomor itu, Ya nomor Ya. berapa, Pak? nomor 2. Nomor Nomor 2. 2 ya. Di soal asli ini Y kuadrat adalah 4 kurang X, Y kuadrat adalah apa sini? Jadi kalau di Y kuadrat dengan Y kuadrat aneh bentuknya. Anda cobain nanti kalau enggak percaya silakan aja ya. Oke, Pak. Soalnya. Oke, Pak. Nah, ini kita balik lagi yang tadi. Mana yang tadi ini? Sudah keluar ya? Ini latihannya saya buat mirip ya.
Tadi baru sebuah soalnya. Hitunglah luasan daerah yang dibatasi oleh kurva ini. Ya. Nah, ini bentuk soalnya bagaimana nih? Kalau ini min, biasanya kalau plus tuh begini ya. Jadi kalau ini plus misalnya 2x bentuknya gini. Tapi kalau min 2x bentuknya gini, terbalik gitu ya. Oke ya. Jadi bentuknya kalau digambarkan sketsanya nanti kalau kita gambarkan bentuknya ya, ini min ya, ini yang min. Berarti bentuknya begini sketsanya. Ini pindah sini apa? X tambah Y 5 begini. Ya, ini miring gini. Jadi ini yang tanya daerah ini. Berapa? Ini yang ini kalau ini kan ada plus minus nih. Ya kan? Atau ini ambil positif, jadi Y adalah akar dari 13 kurang 2X. Betul enggak? Y kuadrat adalah 13 kurang 2X. Sehingga Y adalah apa? Akar dari 13 kurang 2X kan? Jadi ini yang Y adalah akar 13 kurang 2X. Yang ini bawah, yang ini adalah Y 5 kurang X. Ini Y1 yang atas, Y2 yang bawah. Sudah paham? Halo? Halo? Kok suara enggak ada? Maaf Pak, saya sinyalnya lagi jelek tadi. Oh iya. Ya Pak. Oke. Paham, Pak. Cukup jelas suaranya? Ya jelas. Jelas, Pak. Tak ada Nah, gangguan. langkah pertama apa? Ya kita masukkan mencari titik potong ya. Yaitu apa? Y kuadrat, Y kuadrat adalah 13 kurang 2X. Sedang Y adalah nih. Y adalah 5 kurang X. Ganti nih. 5 kurang X pangkat 2 kan. Y 5 kurang X. Y kuadratnya berarti Y ganti. Y ini kita substitusi dengan 5 kurang X. Yang sebelahnya sama. Tetap. Ini kita kuadratkan 5 kuadrat segitiga Pascal. Kuadrat suku utama 5 kuadrat 25. 2 kali suku utama kali 10X. suku kedua, 2 kali 5 10, 10 kali min X, min 10X, Min 10X. ditambah kuadrat suku kedua, min X pangkat 2, min pangkat 2 plus Plus X X pangkat 2. kuadrat. Ya, 13 kurang 2X, kemudian ini kita susun ini, X kuadratnya di depan, kurang 10X, X ini kita pindahkan nih. Min pindah sini menjadi apa? Plus Positif. 2X. Plus 2X. Pindahkan, ini 25 ya, 25 tetap. Terus 13-nya kita pindahkan min 13. Enak? Ya Pak. Iya. X kuadrat tetap. Terus yang X sama X kita jumlahkan berapa nih? Min 8X. 8X. Min 8X, betul. 25 kurang berapa? 12 ya? 12. Ini yang seperti Anda belajar tadi. Jumlahnya. Min 2 min Jumlahnya 6. Min 2 min 6. 8. Min Hasil 2. kalinya Min 2 dan min 6 1. tadi. Hasil Ujung kali kalinya ujung. 12. 1 ini 1 artinya. 1 X kuadrat. 1 kali 12, 12. Berapa kali berapa? Berarti Min 2 min 6. 2 dan 6. Min 2 min Ya. 6. Min 2 2 min dan 6. Min Tapi positif min ini min. dua. Min 2, min 6. Min 2 dan min 6. Min 2 dan min 6. Jadi min 2 tambah min 6 min 8. Kalau hasil kalinya enggak masalah, tapi jumlahnya yang menentukan. Benar enggak min 8 jumlahnya? Benar. Benar? Benar. Berarti sini diuraikan X gitu ya. Min 2 min 6. Berarti ini X sama dengan 2, sini X sama dengan 6. ya. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Nah, baru kita cari luasnya. Pak tadi yang mengenai luas-luasnya itu saya terlewat yang gambar itu Pak. Karena nge-lag sinyalnya. Ini kalau digambarkan, kalau dia positif dia bukanya ke kanan, kalau negatifnya bukanya ke kiri. Nah, ini kan Y kuadrat nih, yang Y kuadratnya. Ya. Ini Y kuadrat nih. Y kuadrat. Kalau Y kuadrat plus 2X ke kanan, gitu ya, bentuknya. Kalau Y kuadrat min 2X, atau ini kalau sumbu misalnya lari.
Ini gitu. Kalau ini begini. Jelas nggak? Halo? Oke, Pak. Jelas. Baru kita Jadi cari luas. di depan aljabarnya ya, plus atau minnya. Apanya? Jadi lihat di depan Di aljabarnya depan ya, Pak. koefisien X. Di depan koefisien X. Ya. Oke. Oke. Nah, sekarang luas yang tanya itu adalah apa? Integral batasnya ini 2 dan 6 Y1 kurang Y2 kurung dx. Ya enggak? 26 Y1-nya mana? Yang atas apa? Yang atas adalah akar 13 kurang 2x dx. Atau enggak, jangan dx dulu. Dikurang Y2-nya berapa? Ini dalam kurung 5 kurang X. 5 kurang X dx. Y1 kurang Y2 dx. Kan gitu kan? Ya. Ya, ini dipecah. Kita pecah jadi 2. Berapa nih? 26. Akar tuh artinya sama nggak? 13 kurang 2X pangkat setengah. Pangkat setengah kan? Akar tuh pangkat setengah. Benar. Kali Ya, pangkat dx. setengah. Min. Kurang Atasnya tetap 26. Ini 5 kurang X 5 min dx. X dx. Nah, sekarang ini sama dengan apa? 26. Ini U. Ini U nih. U pangkat N. U pangkat N kurang DU. U-nya 13 kurang 2X. Berapa tuh? Turunannya berapa nih? 13 turunan 0. Min 2 kali X turunannya 1 dx. 1 dx. Jadi terjadi kelipatan min 2. Min 2. 13 kan turunannya 0. Ya enggak? Iya. 13 turunannya 0. 0 dikurang 2 kali X turunannya 1. Itu enggak? Jadi 0 kurang 2 kurung kali 1 dx. Hasilnya apa? 0 kurang 2 kali 1 kurung dx. 0 kurang min 2 kali 1 dx. Atau kali dx saja ya. 0 dikurang 2 kali 1 kurung dx. Lengkap enggak maksudnya? 13 ini 13 diturunkan 2x dikurang 2x diturunkan. 13 diturunkan 0. 0. Ini 2 kali x turunan 1 kurung kali dx. Hasilnya min 2 dx enggak? Iya, ya, min 2 ya. Min 2 dx enggak? Min 2 2 dx dx. kan? Iya. Supaya 1 nih kali seper min 2, betul enggak? Karena seper min 2 kali min 2 dx kan 1 dx. 1 dx, artinya kan? Min, terus ini salin dulu aja lah. 26, 5 kurang X dx. Nah, sekarang ini min setengah kali apa? U pangkat NDU. Apa rumusnya? Halo? Integral U pangkat NDU rumusnya apa? Seper N plus 1 U pangkat N plus 1 enggak? Tambah C. Kalau tak tentu. Kalau tak tertentu C hilang. Ya enggak? Seperpangkat tambah 1, U pangkat tambah 1. Kalau tak tentu tambah C, kalau tertentu C-nya hilang. Jadi ini adalah seper N, N-nya adalah setengah. Seper N plus 1, U-nya 13 kurang 2X, pangkat N plus 1, ya kan? Iya. Halo? Iya, Pak. Oke. Agak batas 0,6. 0,6. Ini yang depan. Yang belakang sekarang integral 5 dx berapa? 5x enggak? 5x. Ya kan? Integral 5 dx. Integral dx kan x. Jadi 5 kali x dikurang ini integral pangkat 1 dx. Seper 1 tambah 1 seper 2 enggak? X pangkat 1 tambah 1. Agak batas 0,6. Ini geser dulu. Ini 0,6. Kelihatan nggak nih? Halo? Kelihatan, Pak. Sehingga ini hasilnya apa? Min setengah kali apa nih? Setengah tambah 1 berapa? 1,5. Setengah tambah 1, 1,5. Dibulat 3/2 enggak? 3/2. Jadi 3/2, 1 bagi 3/2 berapa? 1 bagi 3/2. Dibalik kan? 2/3 kan? 2/3.
2/3. Setengah sama 2 coret. Ya nak? Tinggallah ini pangkat 1/2 nak? Berarti pangkat 1-nya tetap, pangkat setengahnya jadi akar. Betul nggak? Heeh. Ya. Oke, agak batasnya masih tetap atau kita gabung aja. Karena agak batasnya sama, kita gabung aja. Jadi ini kali min berapa? Min 5x, min kali min plus setengah x kuadrat, agak batas 0,6. Halo? Iya, Pak. Sampai sini jelas? Yang 5x min setengah x kuadrat itu tadi dapat dari mana, Pak ya? Integral konstan, ini artinya sama enggak 5 integral dx? Iya. Integral dx berapa? X enggak? 5 Iya. integral X. Berarti integral 5 dx adalah 5x. Enak? Iya. Oke, yang x pangkat 1 dx kan belum masuk itu. Integral x pangkat n dx adalah seper x n plus 1, x pangkat n plus 1. Sama masuk majemuknya. Ya. Oke. Seper 1 tambah 1, seper 2, x pangkat 1 tambah 1. Ya kan? Iya, Pak. Oke ya. Nah ini tinggal min 1/3. Masukkanlah harganya nih. Mau satu-satu boleh ini saya lanjutkan. Ini sama dengan, jadi luas sama dengan apa nih? Min 1/3 kan? Min Min 1/3. 1/3. Nah, kita masukkan batas atasnya 6. Ini apa nih? 13 kurang 2. 13 kurang apa? 2 kali x, x 6 ya? Halo? 2 kali 6. Betul ya? Akar, ya enggak? Coba balik lagi. 13 kurang Akar 2 kali 6, akar 13 kurang 2 kali x ya. 13 kurang 2 kali x-nya 6. Ini agak batas atas masuk semuanya dulu lah. Pada pusing Anda. Dikurang 5 kali. Dikurang 5 kali 6. Terus apa? 5 kali 6 tambah setengah x kuadrat. Setengah 6 kuadrat. 6 kuadrat. Ini adalah kelompok batas atas. Dikurang batas bawah sekarang 0. 0 ya? Oh, 0 ya. 2 0, kayak di ya. bawahnya. Oke, kita masuknya ya. Min 1/3, 13 kurang 2 kali 0, akar 13 kurang 2 kali 0, kurang 5 kali 0, tambah setengah kali 0 kuadrat. 0 Gitu kan? kuadrat. Jadi hasilnya min 1/3. Ini 13 kurang berapa nih? 2 kali 6, 12. Di 1 ya. Akar dari 13 kurang 12 kurang 30 tambah setengah kali 6 kuadrat 36. Ini adalah kelompok plus. Dikurangi kelompok minnya apa? Min 1/3 kali. Nah, 13 ini. 2 kali 0, 0 ya. Ini hilang. Tinggal 13. Akar dari 13. Enak? 13 kurang 0. Ini juga 0 hilang. Ini juga 0 hilang. Kurang 0 tambah 0. Gitu ya? Ini hilang-hilang semua kan? Iya. Jadi hasilnya adalah ini 1 ya. Ini 1. Jadi apa nih? Min 1/3 kali 1. Min 1/3 akar 1. 1 kan enggak? Iya. Min 30 tambah setengah kali 36 berapa? 18. 18. Ya, ini kelompok plus. Dikurang kelompok min apa tinggal? Min 13/3 akar 13. Itu gitu ya. Yang belakangnya 0 semua kan. Jadi hasilnya apa? Ya. Min setengah. Min 1/3 ini jumlahkan kurang min berapa? 12 ya? Min 12. Nah, ini menjadi min kurang plus 13/3 akar 13. Plus. Jadi hasilnya ini min 12/3 tambah atau mau dibagi nih berapa nih? 4/3 ya? Akar 13. Udah ini jawabannya. Atau mau dibalik minnya tak di belakang silakan aja. Halo? Ya, oke, jelas sampai sini? Jelas. Oke. Nah, kalau sudah mohon maaf Pak, boleh izin menyampaikan Pak? Ya. Halo. Mohon izin menyampaikan Pak. Maksudnya?
menyampaikan. Ini kan saya ngikutin kan juga bareng di kantor kan masih ada rapat Pak. Jadi saya multitasking ini, mohon maaf Pak. Oh gitu. Ya Eh, nggak apa-apa, nanti Pak, videonya saya kasih juga. Ya. video recordnya bisa Ya. di-share ya Pak. Jadi nanti saya bisa Pasti saya share. Ya. repetisi di rumah Ya. saat belajar pendalaman materi ini. Dua saya kirim ini duluan, nanti yang PowerPoint-nya ini PPT-nya sama videonya. Videonya agak terlambat karena saya Oh, iya. uploading dulu Iya. dan di-upload Iya. ke YouTube ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Baik, Sebab silakan. kan saya kalau soal matematika seperti ini kan butuh lihat per step-nya ya, step Pak. by Per step ya. baris ini dari perubahan bentuk ini menjadi ini. Oh, Ya. Bapak menggunakan dalil rumus apa nih? Terus Ya. cara penyederhananya kan gimana, kan saya perlu, mungkin dan teman-teman lain kan perlu mengikuti kan Pak. Dan butuh diulang-ulang supaya pengendapannya tuh ngeh gitu loh Pak. Betul ya. Nah, mungkin itu yang dibutuhkan sih Pak. Apa Oke. istilahnya jam terbang penguasaan soal-soalnya sama variasinya. Mungkin gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik. Oke, nomor selanjutnya. Nah, ini udah mulai hitung volume. Tapi soalnya langsung yang berat. Ya, bukan berat sih, tapi sedikit agak lain ya. Baik. Hitung volume benda putar bila daerah di kuadran 2, lihat ini, di kuadran 2 yang dibatasi oleh Y sama dengan, kita gambarkan ya. Lalu kita gambarkan di kuadran kedua ya. Kuadran 1 ini ya, kuadran 2, 3, 4 ya. Kalau kita gambarkan ini Y sama dengan 3 kurang S kuadrat. Atau min S kuadrat tambah 3. 1, Y-nya 3 nih. Ini ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ini 3. Nah, kalau ini sama dengan 0, berapa nih? Ini kalau kita ambil titik potong dengan sumbu X. Berarti Y-nya 0, betul nggak? Titik potong dengan sumbu X, Y 0 kan? Kalau Y 0 berapa tuh? 0 adalah 3 kurang X kuadrat. Berarti X kuadrat adalah 3. Berarti X adalah Akar 3. plus minus Plus akar minus 3. akar 3. Jadi kita anggap ya sini ini kita nggak tahu akar 3 tuh kira-kira 1,7 ya. Kalau satunya sebesar ini 1,7, ini 2 ya, sini lah kira-kira ya. Ini min akar 7, akar 3 sorry. Oh sorry, akar 3 kecil ya, bukan kecil. Salah. Akar 3 tuh 1,7 ya, 1,7 betul. 1,7 tadi ya. Kita kira-kira sini sama sini. Jadi grafiknya gini. Jelas ya? Ini adalah min akar 3 plus akar 3. Kemudian X sama dengan 2. Jadi 1,7 X sama dengan 2 di sini ya. Nggak gitu jauh dari sini. Ini adalah sumbunya. Sumbu putarnya ya. Ini X sama dengan 2. Ini diputar ya. Di sini saya letak X sama dengan 2. Ini diputar. Oh, nyelang baca ya. Hitunglah volume benda putar bila daerah di kuadran kedua. Lihat ini. Bila daerah di kuadran kedua, mana kuadran kedua ini ya? Benar nggak? Ini kuadran 1 yang sini. Ini 1 nih. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jelas sampai sini? Halo? Masih jelas. Jelas, Pak. Kuadran 2 ya, yang minta kan bila daerah di kuadran kedua, bukan kuadran 1 ya, yang dibatasi oleh kurva itu bisa di 1, 2, tapi di 2 mintanya, dibatasi oleh sumbu X itu ini, sumbu X dan sumbu Y. Ini. Ya, sumbu Y, sumbu X, dan grafiknya di kuadran kedua. Jadi yang saya asir ini ya, yang saya asir ini. Nah, terus kalau mau dikasih warna enak nih. Mana kuning? Nih. Saya kasih warna ya. Oh, maaf ini ada salah. Mana? Row.
Nah, itu yang sekuning tuh. Paham maksudnya kuadran keduanya? Halo? Iya, Pak. Jelas, Pak. Baik, Paham, Pak. baik. Nah, ini diputar terhadap sumbu X sama dengan 2. Mungkin satunya ini harus saya pindahkan supaya tidak mengganggu di gambarnya. Ini saya hapus satunya. Ini Naya, ini pakai Wacom ya ngajarnya. Jadi saya tidak pakai whiteboard. Whiteboard kalau miring-miring itu susah lihat nih. Ada bayangan atau kalau ini jelas ya. Nah, ini bayangannya Iya, di sini jelas, Pak. nih. Yang ini berarti bayangannya ini tegak. Ah, persis segini. Ini sepanjang ini ya, berarti sampai sini. Itu lengkungnya gini ya, berlawanan, pencerminan gitu. Nah, gitu. Ini daerahnya. Terus dikasih bayang kuningnya. Bayang kuningnya. Oke, ini naik sedikit. Ini bayangan nih. Ya, bayangannya atau akibat pencerminan tadi, tapi ini diputar ya. Diputar dari sumbu X. Diputar ini pasti melengkung kan? Ini melengkung. Ini juga melengkung nih. Ini melengkung gini. Ini juga melengkung. Paham nggak maksudnya? Halo? Jadi diputar. Yang ini nggak masuk ya. Yang ini nggak masuk. Jadi yang ini bayangannya ini. Ini X sama dengan 2 nih. Mungkin gambarnya kurang bagus ya. Yang ini simetris sebetulnya. Jarak ini sama ini harus sama ya. Sama jarak. Paham nggak? Halo? Pak, saya mau tanya, Pak. Itu yang lingkaran di kanan kenapa apa namanya diwarnai juga, bukannya itu di kuadran 1 ya, Pak ya? Ya, yang dimaksud yang diputar itu adalah kuadran kedua terhadap sumbu X sama dengan 2. Nah, kalau sumbunya sini putar, ini kena dari sini. Tapi maksudnya daerahnya itu di kuadran kedua itu ini yang kita putar. Yang ini yang kuning ini. Bayangannya ini. Pak, mungkin kata-kata diputar itu lebih tepatnya mirroring ya Pak ya? Dicerminkan gitu ya Pak ya? Rotasi. Rotasi. Diputar ya, dikelilingi itu, digerakkan gitu ya. Paham maksudnya? Diputar. Soalnya kalau gitu. diputar di rotasi itu di gambar bidang itu kayak diputar 90 derajat, 180 bukan, derajat. ini bukan 200. bidang. Ini seperti 3 dimensi jadinya. Oh, ya Pak. Coba Komentar, Anda, Pak. misalnya gini ya, ini tangan ini saya putar gini. Putarnya dari kiri ke kanan. Terserah, ini dalam hal ini yang nyatakan Okay. arahnya berlawanan adzarul jam atau menurut ini bidang ini yang kita putar sehingga berputar gini, putar gitu. Nah, berarti yang volume kita hitung tuh yang warna kuning ini yang membentuk ini. Ini kuning nanti ya. Ini menjadi kuning nih. Mana itu? Draw. Ini jadi kuning. Oh, ini salah nih. Nah, paham Mas ya? Yang kuning ini kuning dah. Oh, berarti itu diputarnya sebanyak setengah putaran ya Pak ya? Kalau satu putaran kan dia kembali ke posisi semula lagi kan? Iya. 1 kali putar, tapi ini kan menjadi benda nih. Kayak apa nih? Tabung. Ya ini kayak mangkok terbalik gitu, tapi ini punya tebal volume tebal ini yang kita hitung. Yang putih ini apa nih? Silinder kan? Tabung Silinder. kan? Silinder Jadi atau volume tabung? semuanya dikurangi tabung, betul enggak? Oh iya, betul. Benar. Hah? Iya, betul. Jelas ya? Iya benar. Nah, cara hitungnya kita enggak perlu hitung apa volumenya, kita enggak tahu juga, silindernya bisa kita cari. Ya. Ini X dengan 2, terus di sini batasnya penting yang ini, aslinya ini kan. Yang ini bentuknya ini. Asli yang berada di kuadran kedua, ini kuadran pertama tadi. Oh, sorry. Belum di apa? Ini kuadran pertama. Nah, batasnya ini 0 sampai min akar 3. Ya.
batasnya. Terus ini diputar ya. Nah, ini adalah apa nih? Ini adalah X sama dengan 0 nggak nih? Ini kan sumbu Y. Sumbu Y itu X sama dengan 0 nggak? Halo? Di Iya, sumbu Y X Iya. sama dengan 0 iya, nggak? Ya. Iya. Kemudian iya, iya. ini nih. Y sama dengan 3 kurang X kuadrat. Yang nih. Hmm. Lengkung ini. Ya, lengkung ini. Lengkung ini berbatasan dengan ini kan. Tapi ini terhadap apa nih? Terhadap poros ini. Ini sumbunya di sini. Ini sumbunya. Porosnya. Jadi kalau kita putar, hati-hati. Ini yang paling luar kurang paling dalam. Yang luar ini menghasilkan semua, yang dalam ini silinder. Betul enggak? Yang ini kalau diputar terhadap sumbu ini begini, putarnya gini. Jadi silinder putih ini enggak? Putih silindernya. Halo, silinder Iya, tertabung. silinder putih. Hmm, Nah, jadi silinder putih. ini hati-hati. Ah, Kalau kita mencari rumus apa diputar terhadap sumbu Y dulu, sumbu Y. Y itu apa? X sama dengan 0 ya. Ya enggak? Sumbu Y, rumusnya apa? Iya. Volume sama dengan apa? Volume adalah Pi integral batasnya. Berapa? AB misalnya. Batasnya AB atau PQ, terserah. Terus ini apa? X kuadrat DY. Betul enggak? Ini kan terhadap sumbu Y. Ini rumus dasarnya. Kalau ini sumbunya adalah sumbu Y. Sumbu Y itu adalah X sama dengan 0. Paham nggak di sini? Halo? Iya, Halo? lumayan paham. Nah, Iya, sekarang Pak. kalau ini diputar. Nah, diputar terhadap X sama dengan 2. Yang di mana X sama dengan 2 ini sejajar dengan X sama dengan 0. Di sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya kan X 0. X sama dengan 0. Sejajar, sejajar. Sejajar Sejajar. kan? Sejajar. Karena sejajar, Ya. apa artinya nih? Ini artinya, nah sebelumnya ini saya bikin dulu. Sebelumnya, jangan saya ini dulu. Ini artinya, ya, ini X sama dengan 0. Pi integral AB, ini artinya X dikurang sumbunya. Sumbunya X sama dengan 0 enggak? X sama dengan Iya. 0 kurung kuadrat DY. Betul enggak? Iya. Iya. X kurang 0 ya X juga kan? 0-nya apa? 0 ini adalah sumbu, 0 itu datang dari sumbu Y. Sumbu Y adalah X sama dengan 0 kan? Nah, Iya. sekarang kalau ini diputar terhadap sumbu X sama dengan 2, apa yang terjadi? Volume adalah Pi integral AB, ini kalau 1 ya. Hmm. X dikurang sumbunya, enggak? X-nya Sumbunya berapa sini? 2. 2 kan? Kurung Iya. pangkat 2 D, betul enggak? Iya. Jelas maksudnya? Ingat, ini adalah yang paling luar, yang luar ini. Yang nanti dikurang yang dalam. Dalamnya itu sendiri adalah apa? Dalamnya sendiri adalah X kurang, kan rumusnya kalau ada 2 itu kan apa? X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat DY, betul enggak? Iya, Ini Pak. tunggal, Iya. ini tunggal. Nah, sekarang kalau ada seperti ini tadi kan, kalau seperti ini tadi, ini begini, ini adalah sebagai apa tadi? X2 paling jauh, ini adalah X1-nya. X2-nya ini adalah parabola, sedangkan X1-nya adalah sumbu Y. X ini sama dengan 0. Ya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya volume, kalau ini diputar terhadap apa tadi? Kalau ini putar terhadap sumbu ini kan tadi ini ya, rumusnya kan X kurang 0. Tapi kalau ini ada 2, bagaimana? X2 dikurang 2, integral ya, AB, Pi, ada Pi-nya, sorry. Ada Pi-nya. Sini Pi, ini volume, X2 kurang 2 pangkat 2 dikurang
X1 kurang 2 pangkat 2 kurung DY. Betul nggak gitu? Iya. Iya. Nah, X2 itu apa? Ini. X2 itu ambil dari sini. Iya. X2 inti- adalah Iya. kita ubah nih. Kita ubah nih jadi apa? Coba ini pindah ke sini. Apa jadinya? X kuadrat pindah ke ruas kiri. Jadi X kuadrat sama 3 dengan kurang apa? Y. 3 kurang dikurang Y. Y. Nah, itu jadi 3 kurang Y. Kadang ini disumbu Y, X sama dengan 0 enggak? Sumbu Y. Halo? Oke, Halo? ini diputar terhadap sumbu X sama dengan 2. Apa kita masuk rumus nih. Jadi volume adalah P P integral. Agak batasnya berapa sini? Hati, agak batasnya. Batas bawahnya min akar 3, itu enggak? Batas atasnya 0, itu enggak? Oh, no. Min akar 3, 0, ya enggak? Iya. Benar ya? Ini yang atas yang mana ya? Iya, 0 ya. Ini kalau dari sini jelas nih 0 sampai 5. Kalau ini min akar 3 sampai 0, oke. Terus ini masukkan nih rumusnya. X2-nya X2. Ini X2 nih. X2, ini X1-nya. Itu enggak? X2-nya adalah terus X2 dikurang 2. X2 dikurang 2, sumbunya pangkat 2 dikurang X1 kurang 2 pangkat 2 kurung kali DY. Itu enggak? Biasanya kan kalau tak ada sumbu Y saja diputar, apa jadinya? Sini X2 kuadrat kurang X1 kuadrat, itu enggak? Karena ini X2 kurang 0, sini X1 kurang 0, itu enggak? Halo? Enggak jelas? Enggak jelas enggak apa-apa, ulang lagi. Ayo. Halo? Minta diulang, Pak. Oke. Tadi kalau ini nih tadi, kalau misalnya ini adalah diputar dari X sama dengan 0, berarti sumbu Y. Maaf, Pak, Y. sebelumnya. Berarti ini X2 kurang 0, pangkat 2, X2 kan? X2 kuadrat enggak nih? X2 kuadrat ini kalau ini 0. Maaf, Pak. Menyala. Ya. Kursornya tidak nampil ya, Pak, itu ya? Pointernya ya? belum nyala. Pointernya Iya. belum nyala. Pointernya tidak muncul Oh, iya. di... Jadi waktu Bapak nunjukin itu kurang... Iya, iya. Oh iya. Iya, kasih tahu nih. Oke. Oke. Terima kasih, Pak. Udah muncul. Saya enggak tahu ini aneh mungkin. Satu lagi. di Ini atas. gede, kelihatan nggak nih? Kurang Sudah, ke- Pak. Kan udah bergerak, kelihatan? Kursornya Pointernya merah itu kan kecil. kecil, Satu kecil lagi. nih. Satu lagi yang di atas, menu atas tadi, yang tadi. Bentar, atau di tidak bisa ini. Oh, ini pen, betul nggak? Laser pointer tadi, tadi. Ini bukan, harusnya pen bisa pakai, bukan laser Oh. pointer, pen. Oke. Oke ya. Oke. Oke. Nah sekarang Anda lihat sini, ya, ini kecil gini gara-gara. Ini ngerti ya? Kalau ini diputar sumbu Y kan berarti apa? Sumbu Y itu X dengan 0, ini 0, 2 ini ganti 0, ini 0. Berarti X2 kuadrat kurang X1 kuadrat DY. Ini yang Anda pelajari di SMA enggak? Ya seperti ini nih. X2 Ya, Pak. kuadrat dikurang X1 kuadrat, ya kan? X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat D. Nah, sekarang kita ganti nih sama dengan P integral min akar 3 sampai 0. X2-nya berapa? X2-nya adalah 3 kurang Y. ini ya, 3 3 dikurang X kuadrat. X Ini kok kuadrat. jadi merah ya. Dikurang, ya ini ya. Dikurang 2, betul enggak? Kurung pangkat 2, betul enggak? Dikurang X1-nya berapa? 2. X1-nya 2 ya. 2 kurang 2 pangkat 2. Tunggu dulu. X1-nya X-nya pokoknya 0 ya, Pak ya? 0 ya. 0 ya? 0. Ini salah ini bukan ini. Salah Yang saya. Bukan ini sumbu ya. X1-nya nih. Sumbu itu X1. sumbu.
Berarti X0 kurang X1-nya 2. yang sama dengan 0 ya. Hmm. X1-nya yang 0. Berarti 0 dikurang 2 pangkat 2. Kurung siku DY. Nah ini kita hitung. Sudah jelas? Ini hasilnya tabung nanti ya. Itu maksudnya. Ya, ada pi-nya kan di sini. Ya. Halo? Iya ya. Oh ya. Oke. Sehingga ini jadinya apa? Pi integral min akar 3 sampai 0. Terus ini Kali masuk. 3 dikurang 2 berapa? 3 3 dikurang 2, 1. Dikurang X 1. pangkat 2, pangkat 2. Betul enggak? Dikurang min 2 kuadrat 4 enggak? Kurung DY. Halo? Iya. Iya. Pak. Oke. Kemudian ini dipecah. Ya. Atau ini dikoratkan boleh. Ini dikoratkan boleh. Ya. Ini Jadi 1 min X pangkat 4. ya ini saya gara-gara tukar ini. Oh ya ini harus pakai ini baru bisa berubah. Nah berubah kembali lagi ke semula. Oke. Jadi warnanya tadi ini saya ubah lagi. Mana tadi? Warnanya hitam ya. Saya mau hitam kok keluar merah. Kemudian ini menggunakan pen, betul ya? Oke ya. Jadi volumenya berapa? Pi, ini ya bawah ya. Pi integral Pi integral. min akar 3 sampai 0, ya enggak? Ya. Terus ini dikorakkan aja nih. Pada pusing ya. 1 Koraknya min X berapa? pangkat 4 kurang Ya. 1. Korak pertama 1, 1. 2 kalinya 2 kali X kuadrat, betul enggak? Ditambah X pangkat 2 4. min X pangkat 2 jadi pangkat 4, betul enggak? Iya. Ya. Benar gitu? Kurang 4. Pangkat 4 dikurang 4. Kurang 4 DY. DY. Kurang 4 kurung D ya. Sehingga ini bisa dijumlahkan dulu. Jadi pi integral min akar 3 sampai 0 saya susun ya. X pangkat 4 di depan kurang 2 X kuadrat. Ya, ini min 4 tambah 1 min 3. Ya, kurung. Min 3. Ya, baru selesaikan cara biasa. Pi dari ini integral X pangkat 4 seperempat tambah 1. X pangkat 4 plus 1 min 2 kali 1 seper 2 tambah 1 2 X tambah pangkat 1 2 plus 1 X pangkat 2 gitu ya. tambah 1 min 3 kali X, betul enggak? X. Integral dari X kan X. Iya. Agak batas min Akar min akar 3 sampai akar 0. min 3 0. Jadi pi dari ini kalau langsung 1/5 X pangkat 5 X pangkat 5 ini 2 per ini 2 tambah 1 3 X pangkat 3 3X. Agak batas min akar 3 sampai 0. Nah, kita masukkan lah. Jadi pi itu adalah 1/5 kali X pangkat 5 batas atas. Gitu ya, mau langsung boleh. 0 pangkat 5 dikurangi min akar 3 pangkat 5. Gitu ya. Min 2/3 dari X pangkat 3 batas atas dikurangi min akar 3 pangkat 3. Min 3 dari X batas X kurang X ya. X batas atas 0 dikurang min akar 3. Betul enggak? Iya. Oke, hasilnya berapa? Ini hilang ya. Ini hilang ya nak? Iya Pak. Benar kan? 0 nggak usah dihitung. Ini berapa nih? Ini min akar 3 pangkat 5 tuh. Min kali min pangkat ganti min. Min kali min plus 9 akar 3. Jadi 1/5 dari kali dan akar 3. Akar 3 pangkat 5 ya 5 ya. Bahasa Minang atau bahasa Padang juga 5. Palembang. Palembang ya. Palembang Pak. Rapo, yo. Bunyi O banyak Palembang sama Sumatera Barat juga. Oke, ini min 2/3 dari ini min pangkat ganti min kali min plus kali min lagi. Ya nak? Akar 3 pangkat 3. Akar 3 pangkat 3. Ini min. Ini juga min kali min plus kali min 3 akar 3. Jadi hasilnya ini adalah apa nih?
1/5 dari apa nih? 5 bagi 2 berapa? Kan gitu ya. 5 bagi 2, 1. Itu ya. 5 bagi 2, 1, sisa 2 ya? Halo? Eh 3. 3 kali 3 3. kali 3. Jadi 9 akar 3, Pak. 5 bagi 2 kan 5 2. kan ada 3 2. 2, sisa 1. 3 pangkat 2 ya. 9 jadi 9 Sisa akar 3. 1, betul. Ini ada salah. Ya, sisa 1 ya. Betul ya. Ini masuk ke dalam kan pangkat 4 sama 1, 5, betul. Iya ya. 2/3 ini juga 3 akar 3. 3 akar 3 ya. 3 bagi 2, 1 sisa 1, min 3 akar 3. Nah, ini bisa dijumlahkan nih. Jadi ini pi dari, atau pi di belakang tak boleh juga ya. Pi-nya mau diletak Itu di belakang. coret kan Pak yang 2 akar 3 dengan 3 Ya. Ini 3 korak berapa? 9/5 akar 3 dikurang. dikurang 2 akar 3. Oh, ini 3 coret ya. Ya, 2 akar 3. Min 2 akar 3 min Dikurang 3 3 akar akar 3. 3 ya. Kurung kali pi. Betul enggak? Pi-nya tak belakang. Berapa tuh? Ini jumlahkan min 5 ya. 1 Ini min 5 ya. dikurang 2. 1 Wah, 5 ini masa 1/5 negatif ya? kurang 5. 5 akar 3. Min 5 akar 3 sini ya. Yang ini ya. Ya, ini mungkin hitungannya ada yang ini kan saya karang-karang jadi mungkin hasilnya bagus. Yang penting prinsip kerjanya tahu ya. Seperti ini. Jelas sampai sini? Ini 2 kurang 1/5 itu 1/5. Ya, min 1/5 dikurang 3. Min 3 1/5 berarti tadi. Maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Gambarnya B nggak muncul. Apa hanya saya yang gambarnya nggak muncul? ya betul unmute jadi betul. Ini mute tadi ya. Sekarang sudah dengar belum? Sudah Pak. Sudah ya. Sorry, saya Pak. tadi ada tadi dia sempat ini connectingnya terganggu deh. Iya. Ya. Pak. Baik. Saya teruskan ya. Presentasinya belum muncul Pak. Ya. Sekarang udah muncul? Belum. Berarti ini ada gangguan tadi ya. Share screen lagi nih. Sekarang udah muncul? Sudah. Udah, baik. Jadi selidiki kekonvergenan dari berikut, apakah daerah ini konvergen atau divergen? Yang sebelumnya belum selesai tadi, Pak. Ya ini Tadi saya kami bilang terputus. angkanya jelek, jadi ya ini kalau selesai ini lucu nih, negatif. Masa volume negatif itu masalahnya. Oh iya, maksudnya? negatif hasilnya. Ya, yang penting cara kerjanya seperti ini ada miss di apa angkanya. Atau mungkin terbalik ini ya. Tapi enggak ya, ini kan lebih kecil ya. Min akar 3 0 lebih besar ya kan. 0 lebih besar. Bentar, ini bisa aja terbalik nih. Min akar 3-nya di atas, 0-nya di bawah. Ya, makanya ini terbalik hitungannya, ya. Coba nanti deh dicoba lihat. Karena kan tadi di luar ya. Anda lihat tadi batasnya itu yang ini 0, ini min akar 3, betul enggak? Kalau dia ke sini, ini yang dalam. Ini yang luar, betul enggak? Berarti ini yang luar ini. Yang dalam, ya kan? Iya. Oh. Berarti terbalik, ini kemungkinan terbalik nih. Oh. Ya, karena letaknya di sebelah kiri bukan sebelah kanan. Kalau sebelah kanan pasti 0 yang kecil, akar 3 plus akar 3 yang besar. Paham maksudnya? Ya, terbalik. Paham. Oke, sekarang dari ini saya khawatir waktunya nggak cukup nanti nih. Ya. Baik,
Ini kita ambil suku positifnya. Suku positifnya mana? Suku positifnya adalah yang ini tanda plus minusnya. Jadi yang kita ambil suku namakan UN. UN adalah n faktorial per 2 pangkat n. Ya. Pertama adalah ya, kita tentukan yang pertama adalah suku positif n-nya adalah n faktorial per 2 pangkat n. Ini adalah makin lama makin kecil atau makin besar ya? Coba Mas On. 1 faktorial 1 per 2 pangkat 1 setengah. Makin besar. Makin lama 2 pangkat 2 4. Ini 2 faktorial 2 ke 1 2 per 4 setengah. Ini kelihatannya makin lama makin kecil, maka disebut turun monoton. Ya, turun monoton. Ya, disebut turun monoton itu modelnya gini. Jadi kalau ini adalah sumbunya, ini grafik ini mendekati asintot. Ya, namanya asintot. Tapi Ya, kalau kecil. kalau misalnya seperti 5 bukannya naik ya Pak ya? Coba 2 faktorial 2 per 2 faktor 2 pangkat 2 4. Hasilnya Kalau berapa? misalnya kita masukin 5 bukannya lebih besar yang atas ya? Ya, Karena ya. 2 3 kali 5. faktorial 6. 6 per 2 pangkat 3 8. 6 per 8 3 per 4. Iya. 5 faktorial berapa? 120 per 2 pangkat 5 32. Makin besar ya? Oh, berarti naik monoton itu. Ya. Ini asintotnya berarti salah ya, bukan ini. Berarti naik monoton. Dia naik monoton. Jadi bukan turun tetapi naik monoton. Berarti gagal. Maksud kalau naik monoton nggak perlu hitung lagi. Kalau turun monoton harus kita cari limit UN-nya positif ini harus 0. Kalau ini sama dengan 0 maka deret ini konvergen. Karena ini naik monoton maka ya, maka deret yang ini baca deret ya. Deretnya adalah yang ini min 1 pangkat n kali n faktorial per 2 pangkat n ini adalah divergen. Oh, ya, Tapi kalau divergen. misalnya ini turun monoton, kemudian cari limit UN-nya 0, maka deret ini adalah konvergen. Ya, maka dibaca deret ini divergen. Ini deret ya. Deret ini divergen ya. Sudah paham? Halo? Ini deret. Nah. Jelas sampai sini? Jelas. Halo? Kalau sudah, kita lanjutkan yang ini. Nah, ini yang lebih panjang. Tentukan interval kekonvergenan deret ini. Ya, ini adalah deret kuasa. Deret kuasa atau nama lainnya adalah power series. Ya, power series. Ya, power series. Nah, ini deret ini bisa kita buat n-1 sampai tak hingga 1/n kuadrat dari x min 3 pangkat n. Ini Z, kita namakan Z boleh ya. Ini adalah AN. Jadi AN-nya ya, sorry, di sini dia. AN-nya sama dengan 1/n kuadrat, maka kita cari AN plus 1 adalah 1/n plus 1 kuadrat. Berapa tuh? Segitiga Pascal, kuadrat utama n kuadrat, 2 kalinya, 2n 2n tambah 1. tambah 1 ya. Oke, kemudian kita cari nama jari-jari konvergensi ya, jari-jari kata konvergen ya, konvergensi. Ya, jari konvergensi adalah rho atau R boleh ya. Rho adalah limit n menuju tak hingga dari harga mutlak AN per AN plus 1. Jadi ini limit n menuju tak hingga dari AN-nya mana? 1/n kuadrat dibagi 1/n kuadrat tambah 2n N plus kuadrat 1. tambah 2n tambah 1. Tuh.
Sama dengan apa tuh? Limit n menuju hingga dari, ini dibalik kan? Ini dibalik nggak? Iya. Naik ke atas ya? Iya. Jadi Naik ke apa? atas. N kuadrat tambah 2n plus 1 per n kuadrat enggak? 1 per n kuadrat. Nah, terus ini n pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Berapa koefisien pada N pembilang? kuadrat. 1 koefisiennya. 1. 1 enggak sini? Ini 1 juga. 1 bagi 1, 1. Iya. Agak mutlak 1, ya 1. Berarti jarinya 1. Oke? Oh. Oke. Nah, kemudian syarat syarat direct konvergen, ada syaratnya. Syarat direct konvergen adalah harga mutlak Z, itu Z ya, kalau X itu dia tunggal, kecil dari rho. Nah, kita cari Z dulu ya. Z itu nanti kita ganti, ini Z-nya tadi ini ya. Z itu adalah, oh ya ini Z-nya kita tulis. Z-nya sama dengan X min 3. Jadi Z pangkat N berarti Z min 3, X kurang 3 pangkat N. Ya. Z-nya X min 3. Berarti sini kalau harga mutlak Z kecil dari rho, kemudian rho-nya berapa tadi? Rho itu adalah jari konvergensi, ini 1 ya. Ini 1. Maka ini kecil dari 1. Maka Z terletak antara negatif 1, positif 1. Positif 1. Ya, ini kalau dicari dapat ini paling cepat gitu aja. 1 min 1 plus. Z-nya kita ganti. Tadi Z-nya berapa tadi? X min X kurang 3 ya. 3. X min 3 kita ganti. X min 3 terletak antara min 1 dan 1. Supaya min 3 hilang, bagaimana? Supaya ini dari 0, tambah 3 enggak? Tambah 3. Karena ini ditambah 3, maka yang lainnya juga tambah 3. Ini tambah 3, sini tambah 3. Semua adil. Seluruhnya tambah 3. Berarti min 3 tambah 3 kan 0. Adalah Z. Z terletak antara apa? Min 1 2 dan 4. 2 dan 4. Ini 2, ini apa? 4. 4. Ini syarat konvergen itu ini. Sorry, ini X ya. Sudah diganti tadi harusnya ya. Maaf. Ini diganti dengan X. Ya enggak? Iya. Saya salah nih. Z itu adalah X min 3. Berarti X terletak antara 2 4 enggak? Ini yang konvergen. Nah, kapan dia divergen? Pakai gambar ya. Syarat divergen. Syarat direct divergen. Kita pakai garis bilangannya jadi cepat gitu. Tadi konvergen 2 4. Jadi kita tidak hitung lagi pakai ini. Sebetulnya harga mutlak Z besar dari rho. Pusing anda hitungnya. Gampang salinin dulu. 2 2 4 tadi ini adalah konvergen. Maka di luar ini adalah, nah, kalau di luarnya adalah divergen. Jadi ini divergen, singkat divergen. Jadi divergennya mana? Ini. Sebelah kiri dari 2 apa? X kecil dari 2. X kecil dari 2. Sebelah kanan dari 4 apa? X besar X dari 4. Ini atau. Inilah jawabannya. Ini intervalnya ini. Tetapi di titik 2 ini masuk konvergen atau divergen? Harus dicari. Titik 4 ini masuk konvergen atau divergen? Dicari juga. Ya. Nah, kita coba masuk ke soal. X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2 dimasukkan ke dalam soalnya. Soalnya tadi apa tadi? Sigma N dari 1 sampai tak hingga masuk di min 1 pangkat N kali N faktorial per 2 pangkat N. Kita masukkan. X-nya kita N-nya ya jadi 2. Salah soal. X kurang 3 kalau Ya. nggak salah dia lihatnya. X kurang 3 ya, X kurang 3 pangkat N per N kuadrat deh. Masukkan berapa nih? Sigma N dari 1 sampai tak hingga 2 kurang 3 pangkat N dipangkatkan per 1. N kuadrat. Berapa tuh? Min 1 Jadi pangkat sigma N. dari Jadi min ini 1 adalah pangkat N. min 1 pangkat Min N 1 pangkat N per N N kuadrat. N kuadrat. Ini boleh dituliskan begini. Sigma N dari 1 sampai tak hingga min 1 pangkat N kali super N kuadrat. Sama enggak? Sama ya. Kali ini ya. Ini adalah min 1 pangkat N ini adalah disebut deret. Ini adalah deret. Saya pakai huruf balok ya. Deret berseling atau berayun ya.
berseling, ini berayun. belum Anda belajar nih, atau berayun. Deret Kalau min 1 per berseling n atau berayun. jadi deret berseling. Ya, deret berseling berayun ini ada 2 syarat. Yang pertama adalah yang tadi, yang saya terangkan tadi itu. Deret berseling itu deret berseling. Ini adalah suku positifnya adalah seper n kuadrat. Nah, yang min 1 pangkat n-nya kita tidak pakai ya. Suku positifnya ini, kalau ini pasti nih, seper 1 kuadrat, seper 2 kuadrat, seper 3 kuadrat, makin lama makin kecil, ini disebut turun monoton. Betul enggak? Ya. Turun Iya. monoton. Ya, turun monoton. Yang kedua, limit UN-nya 0 enggak? Kita lihat. Limit UN-nya sama dengan limit dari n menuju tak hingga dari seper n kuadrat. Adalah limit dari n menuju tak hingga dari seper tak hingga kuadrat. Seper tak hingga kuadrat adalah limit dari n menuju tak hingga dari seper tak hingga kuadrat adalah 0. Ya enggak? Iya. 0 ya. Maka karena ini sama dengan, kalau ini turun monoton, kemudian limitnya 0, maka deret maksudnya deret berseling ini adalah konvergen ya. Maka deret ini konvergen. Berarti dua ini masuk konvergen. Maksudnya itu konvergen nanti. Paham maksudnya? Nah, sekarang kita tes lagi yang satu lagi 4 ya. Mana yang Iya, tadi? 4. 2 dan 4. Nah, X sama dengan 4, kita masukkan ke dalam deretnya. Sigma dari N1 sampai tak hingga dari X kurang 3 pangkat N per N kuadrat ya. Sama dengan apa? Sama dengan 1 1. sampai tak hingga. Berarti lagi 1 n. 4 kurang 3 3 pangkat pangkat N n per per n N kuadrat. kuadrat. Sigma dari N dari 1 sampai tak hingga 1 n kali 1 per n kuadrat. N 1 per n N per kuadrat n kuadrat. adalah sigma dari N sama dengan 1 sampai hingga 1 pangkat N itu 1 ya. Yes. 1 per N kuadrat. Ini disebut deret P. Ini saya ada yang belum belajar nih. Deret P ini disebut juga deret hiperharmonik. Kita tinggal lihat P-nya. Kalau P-nya sama dengan 2, nanti saya terangkan ya. Kalau P sama dengan 2, besar dari 1, maka deret konvergen. Deret konvergen ya, saya singkat konvergen. Nah, baru kita jawab. Jadi deret konvergen apa? Deret divergen apa? Kita salin dulu yang tadi kita cari. Tadi kita sudah cari apa? Konvergen dari X terletak antara 2 dan 4. Betul enggak? Kemudian yang divergen apa? X kecil dari 2 atau X besar dari 4. dari 4. Betul enggak? Coba lihat yang tadi. Ini konvergen, ini divergen. Betul enggak? Iya. Kita salin, kita lihat, tanya, 2 itu masuk apa? 2 itu masuk konvergen atau divergen? Konvergen tadi 2. Oh, konvergen. Maka di daerah konvergen kasih sama dengan 2 nih. Kalau divergen kasih sama dengannya di divergen. Tahu maksudnya? Kemudian tanya ke yang 4. 4-nya masuk mana? Oh, 4-nya juga konvergen. Nah, sebelah sini. Kalau 4-nya divergen masuk di sini. 4 ya. Jelas maksudnya? Sama dengannya letak di daerah. Kalau dia konvergen di konvergen, kalau divergen di divergen. Sudah paham? Kalau konvergen jadi lebih kecil seharusnya ya, Pak. Bukan, maksudnya kalau dia misalnya 4 ini adalah divergen, oh kalau ini ada syaratnya bukan. Ini yang saya terang dulu ya. Sampai sini ini ngerti ya. Ini sudah ngerti sekarang ya. Nah, sekarang saya terangkan deret P. Deret P atau disebut juga deret hiperharmonik. Hyper ya. Hyperharmonik. Nah, itu sigma N dari 1 sampai tak hingga dari seper N pangkat P. Nah, P-nya ini. Jika P kecil sama dengan 1, ya, kecil dari 1 atau sama dengan 1, maka deret divergen. Ya, divergen. Bukan kecil dari 2, bukan. Dari 1 kuncinya. Jika P besar dari 1, nah 2 itu besar dari 1 enggak? Maka deret di konvergen.
Oh. Konvergen. Jadi kuncinya ini. Kecil dari 1 atau sama dengan 1 itu adalah divergen, besar dari 1 adalah konvergen. Karena 2 adalah P sama dengan 2, besar dari 1 maka konvergen. Ini disebut direct P atau direct hyperharmonic. Jelas sampai sini? Kalau misalnya yang direct sebelumnya itu mau tahu divergennya dari mana? Yang berseling. Kalau misalnya divergen. Kalau berseling kita ambil tadi kan suku positifnya, sebentar ya, ini lagi di save. Suku positifnya, kemudian kita lihat directnya itu suku positif dari UN-nya itu apakah makin kecil atau makin besar? Ini sebentar ya, kita lihat. Nah tadi deh. Ini ya. Ya. Ini direct berseling atau berayun atau direct berganti tanda atau bahasa Inggrisnya alternating series. Ya. Min 1 maka ini saya ambil seper-n kuadratnya. Anda lihat 1/1 kuadrat 1, 1/2 kuadrat 1/4, 1/3 kuadrat 1/9. Makin lama makin kecil enggak? Directnya. Jadi 1/1 kuadrat tambah 1/2 kuadrat tambah 1/3 kuadrat tambah 1/4 kuadrat dan seterusnya. Makin lama makin kecil itu disebut turun monoton. Limit UN-nya kalau kita cari 0, maka direct konvergen. Kalau ini naik monoton, langsung divergen. Ya, ini kuncinya turun monoton. Oh, sudah jelas? Oke. Ini dari berseling. Nah, kalau ini dari P. Dari P itu kalau P-nya kecil dari 1, misalnya nih akar P, akar N. Misalnya ya akar N. Akar N itu kan seper N pangkat setengah enggak? Ya, akar N itu sebenarnya N pangkat setengah enggak? Iya. Berarti P-nya adalah setengah. Setengah P-nya itu setengah. kecil dari 1 enggak? Iya. Maka dia divergen ya, direct Divergen. divergen. Kecil dari 1. Kalau seper N, nah sigma seper N, P-nya berapa sini? 1. 1. Kalau 1, maka direct divergen sama nih. Ya, divergen juga. Sudah jelas? Oke, Pak. Proses. Oke. Ya, selesai itu latihan kita sesuai dengan yang yang bakal Anda tugas di TK2, tugas kelompok 2. Oke? Kalau Oke, tidak Pak. jelas nanti Anda bisa tanya. Nanti saya kirim juga kalau ada yang mirip dengan itu ya. Ada kuliah-kuliah yang sebelumnya juga Anda bisa lihat di situ juga ada ya. Di web saya juga ada, nanti saya carikan, saya kirimkan Anda deh. Oke? Oke, Pak. Oke, Di Pak. sini kita absen dulu, udah lewat 4 menit, enggak apa-apa ya. Ini sudah saya save tadi. Sekarang saya absen ya. Anda enggak lihat nih absennya. Attendant. Kita absennya kok lari lagi deh. Attendant ulang lagi. Oke, ini ada dua kali absen nih, tapi sekaligus ya kita sama. Cuma 10 orang cepat ini ya absennya. Saya baca namanya Bagas Diko Arfami, Krishna Devani, ada Krishna, hadir. Fernando, nggak ada. Muhammad Rian Al Fauzan, Hadir, Pak. Muhammad Rayyan ya, nggak ada. Fendi Ariwinanda, Fendi, nggak ada juga. Tadi ada yang izin tadi ya? Kak Fendi yang tadi lagi namanya? Okay. Ya. Oke. Farhan H. Ismail. Hadir, Pak. Hadir. Rici Ridanko. Hadir, Pak. Oke. Terus Adriansah.
Ardiansah Ada, Pak. ada. Giovanno Saya Pak. Giovanno Ada. ada ya? Saya ada, Pak. Davansa. Oke. Ini proceed attendant. Kok nemu absen ya? Mungkin saya stop hari ini. Materi yang kita tadi terangkan tentang integral ya. Integral tak tentu dan tertentu ya. Tak tentu. Yang pakai agak batas itu tertentu. Tak tentu. Dan tak tentu. Dan tertentu ya. Kemudian volume tadi luas antara dua kurva yang potong ya, antara dua kurva yang berpotongan. Terus volume benda putar ya, tapi antara dua kurva agak ya. Volume benda putar. Volume benda putar. Kemudian deret. Deret berseling ya. Itu yang pakai min tuh min 1 pangkat n tuh atau min 1 pangkat n + 1. Deret berseling atau berayun ya. Berseling. Yang terakhir tadi ada deret kuasa. Deret kuasa ini bahannya campur-campur ya. Oke, ini bahannya ini aja. Ini adalah session log-nya. Saya submit. Oke. Session log-nya mana? Oh, dua kali itu masukkan. Ya. Submit. Belajar di rumah ya. Halo? Sudah Ya, Pak. absen udah. Oke. Iya, Pak. Nanti mungkin saya pulang, ini komputer saya nggak matiin dibawa, tapi nggak terekam ya nanti di rumah. Oke. Oke, Pak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, karena nanti saya tanya ke Anda kalau untuk TP2-nya waktunya akan kita tambah untuk Zoom-nya ya. Oke, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. Pak. Selamat Baik. malam. Selamat malam. Kita close ya. Mana tadi? Yap. Sampai jumpa. Baik, saya close sekarang. End meeting for all.